Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 4 teori masuknya Islam ke Nusantara. Islam masuk ke Nusantara tidaklah secara cuma-cuma, melainkan melalui proses yang sangat panjang. Lalu, bagaimana awal masuknya Islam ke Nusantara? Menurut sejarawan, terdapat 4 teori masuknya Islam ke Nusantara, yaitu teori Gujarat, teori Persia, teori Arab, dan teori Cina. Yaitu teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk di Indonesia berasal dari Gujarat, Hindia, melewati Selat Malaka pada abad ke-13 Masehi. Teori ini dikemukakan oleh dua sejarawan Hindia, yaitu Sunan Kudus dan J. Pijineper. Teori ini diperkuat dengan ditemukannya batu nisan Sultan Kerajaan Samudra Pasai, yaitu Malik As-Soleh pada tahun 1297. Yang kedua yaitu teori Persia. Menurut Umar Amir Hussein dan Hussein Jajadiningrat berpendapat bahwa Islam masuk di Indonesia bukan berasal dari Gujarat, melainkan dari Persia. Persia sendiri adalah suatu kerajaan yang berada di Iran. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk di Indonesia berasal dari Persia karena adanya suatu kesamaan antara Indonesia dengan Persia. Contohnya, peringatan Hari Besar Indonesia seperti 10 Muharram dengan upacara yang bernama Tabuih atau Tabut di daerah Sumatera, yaitu teori Cina. Menurut teori ini, migrasi masyarakat Cina dari Konten ke Nusantara pada abad ke-9 adalah awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Teori ini dikuatkan dengan Raden Patah, yaitu Raja Demak, merupakan keturunan Cina. Kemudian penulisan gelar Raja Demak yang menggunakan istilah Cina, dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina adalah pedagang yang pertama kali menduduki daerah di Nusantara. Dan terakhir yaitu teori Arab. Menurut teori ini, Islam dibawa langsung oleh musafir dari Arab pada abad ke-7. Tokoh yang mengemukakan teori ini salah satunya yaitu Buya Hamka. Beliau adalah ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Teori ini juga diperkuat dengan adanya suatu perkampungan Arab di Sumatera Utara yang bernama Bandar Khalifah. Juga digunakannya gelar Ar-Malik di Kerajaan Samudra Pasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penyebaran Islam di Nusantara. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi alam semesta. Jadi Islam tidak pernah mengajarkan kepada umatnya untuk bertindak kekerasan, apalagi saling membunuh hanya karena perbedaan pandangan. Sedangkan Islam Nusantara sendiri itu bertujuan untuk mengkokohkan atau meneguhkan Islam dalam konteks Indonesia yang plural. Jadi Islam Nusantara itu lebih menjamin toleransi kebudayaan lokal. Sehingga cara yang dilakukan untuk menyebarkan Islam di Nusantara yaitu dengan cara-cara yang terpuji atau tindakan-tindakan yang baik, seperti berdialog dengan santun, terus memberikan ketauladanan dengan akhlakul karimah, seperti cara berbicara yang baik, terus cara bergaul yang baik, cara berpakaian yang baik, terus cara menyelesaikan masalah dengan baik, seperti itu. Di sini ada beberapa cara yang dilakukan dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Caranya ada 5. Yang pertama yaitu perdagangan, yang kedua yaitu adalah perkawinan, terus yang ketiga itu adalah pendidikan, yang keempat itu adalah kesenian, dan yang terakhir adalah politik. Yang pertama yaitu perdagangan. Nah,
dalam perdagangan ini pastikan pasti ada kan interaksi antara pedagang muslim dengan masyarakat pribumi, khususnya masyarakat pribumi di sekitaran pesisir pantai. Jadi karena interaksi itu, jadi kan pedagang muslim itu kan menerapkan sistem dagang yang islami, jual beli islami gitu. Jadi kan karena tindakannya itu atau karena berdagangnya secara islami, pasti itu kan tutur katanya baik, terus perilakunya baik, terus habis gitu saling menguntungkan kedua belah pihak, terus tidak saling merugikan kalau misalnya akad atau akad jual beli itu. Nah, karena hal tersebutlah jadi menarik masyarakat pribumi untuk ikut masuk Islam karena perilaku terpuji yang dilakukan oleh pedagang muslim itu. Selain itu, dengan cara silaturahmi, berdagang dengan cara silaturahmi seperti yang dilakukan oleh Syekh Maulana Ishaq. Jadi beliau itu melakukan silaturahmi, rajin silaturahmi. Beliau itu memiliki 3 kapal. Yang 1 kapal itu beliau jual kemudian untuk disedekahkan. Jadi yang 1 kapal ini dijual, terus yang 2 kapal ini digunakan untuk menyedekahkan kapal yang sudah dijual itu ke masyarakat pribumi gitu, seperti itu. Jadi itu lebih menarik masyarakat pribumi untuk berislam gitu. Cara yang kedua yaitu dengan cara perkawinan. Jadi umat Islam jumlahnya semakin banyak, sementara itu penghasilan mereka relatif lebih tinggi, sehingga dari situ menarik putri-putri pribumi dari keluarga bangsawan maupun keluarga masyarakat biasa untuk menikahi mereka. Jadi sebelum mereka menikah, putri-putri dari pribumi itu diislamkan dahulu, seperti itu. Jadi nanti keturunannya juga Islam seperti itu. Jadi yang ketiga yaitu dengan metode pendidikan. Nah, jadi di pendidikan ini para penyebar Islam di Nusantara itu mendirikan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, terus habis itu madrasah. Nah, dengan menerapkan pengkaderan calon ulama. Jadi setelah santri itu lulus dari pesantren tersebut, santri tersebut diberi 2 pilihan. Yang pertama yaitu dia kembali ke desanya dan membangun pesantren, madrasah lagi di desanya, atau yang kedua yaitu dia merantau menjadi juru dakwah. Jadi merantau menjadi juru dakwah untuk menyebarkan Islam, seperti itu. Nah, yang keempat itu yaitu dengan cara kesenian. Jadi contohnya itu yang dilakukan Wali Songo adalah dengan melakukan pertunjukan wayang kulit. Jadi kan sebenarnya kan wayang kulit itu merupakan suatu tradisi kesenian yang dilakukan sebelum Islam masuk ke Nusantara. Jadi memang Islam Nusantara itu tidak pernah menghilangkan tradisi setempat, tapi malah merawat dan mengakulturasikan Islam ke dalam budaya itu sendiri. Jadi oleh karena itu dalam pertunjukan wayang kulit yang dilakukan oleh Wali Songo sendiri itu kan diselipin nilai-nilai Islami, tapi tetap menggunakan wayang kulit seperti pertunjukan lainnya. Oleh sebab itu masyarakat itu tertarik dan ingin menonton terus ingin mengikuti pertunjukan tersebut, ingin mendengarkan pertunjukan tersebut, sehingga dari situ masyarakat itu tertarik untuk memeluk Islam, seperti itu. Terus yang terakhir itu adalah politik. Nah, kalau yang politik ini bisa kita jumpai di Maluku dan Sulawesi Selatan. Jadi penyebar Islam itu telah menaklukkan atau telah menyebarkan Islam melalui kalangan penguasa atau raja-raja. Setelah itu kerajaan-kerajaan Islam tersebut
memperluas wilayahnya dengan menaklukkan daerah-daerah lain. Setelah daerah lain tersebut ditaklukkan, maka daerah-daerah lain tersebut diislamkan, seperti itu. Jadi kan Islamnya semakin luas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, untuk materi yang ketiga yakni materi proses Islamisasi di Nusantara. Nah, pada materi yang ketiga ini mengacu pada materi yang pertama, yakni tentang teori-teori masuknya Islam di Nusantara. Karena banyaknya teori-teori yang sudah dipaparkan tadi yang telah berkembang di Indonesia, ini berpengaruh juga pada proses Islamisasi, di mana akan dipetakan menjadi beberapa bagian, yakni ada 3 fase. Fase yang pertama, fase kehadiran para pedagang muslim di Indonesia. Yang kedua, fase terbentuknya kerajaan Islam, dan yang ketiga, fase pelembagaan Islam. Adapun fase terbentuknya kerajaan Islam ini berlangsung pada abad ke-7 Masehi, dan fase kerajaan Islam itu pada abad ke-13 Masehi. Setelah itu baru berlangsung fase pelembagaan Islam, itu jauh setelah fase sebelum-sebelumnya itu berlangsung, yakni pada abad-abad setelahnya. Jadi sangat jauh sekali. Nah, adapun fase yang pertama yakni fase tentang masuknya pedagang Islam atau pedagang muslim di Nusantara, ini membawa peradaban sendiri yang tetap bersumber pada Rasulullah, berakar kuat pada tradisi yang sangat kental. Nah, ketika bersentuhan dengan budaya lokal atau dengan budaya di Nusantara, ini tetap mempertahankan esensinya yang sejati, esensi Islam yang sejati, walaupun secara instrumental atau pada penerapannya ini mempertahankan syariat yang sudah ditekankan dalam Islam, tidak menghilangkan syariat itu sendiri. Kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia bukan saja sebagai sistem keagamaan semata, tapi juga sekaligus sebagai alternatif yang cukup diperhitungkan. Islam merupakan daya dobrak bagi budaya Nusantara yang sudah ada sebelum-sebelumnya, yakni tentang tatanan sosial yang timpang, misalnya seperti agama yang sudah ada di Nusantara sebelumnya yang memberlakukan sistem kasta. Nah, ketika Islam datang, sistem kasta ini pun dihapuskan agar untuk menyamaratakan posisi manusia di mata manusia yang lain. Tidak ada lagi sistem kasta atau tatanan sosial yang begitu timpang, yang membeda-bedakan. Di sini ada beberapa alasan kenapa Islam sangat mudah berkembang atau sangat mudah disebarluaskan di Indonesia. Alasan yang pertama yakni tentang ajaran Islam menekankan prinsip ketauhidan dalam sistem ketuhanannya. Ajaran ketauhidan ini identik dengan liberasi atau pembebasan, yang hal ini memberikan pegangan yang kuat bagi para pemeluknya untuk membebaskan diri dari ikatan kekuatan apapun kecuali ikatan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran tauhid ini menunjukkan dimensi pembebasan manusia dari kekuatan-kekuatan asing. Konsekuensi dari ajaran tauhid ini adalah Islam juga mengajarkan prinsip keadilan dan persamaan dalam tata hubungan kemasyarakatan. Alasan yang kedua, mengapa Islam mudah diterima di masyarakat di Nusantara, yakni karena fleksibilitas ajaran Islam atau daya lentur yang ada pada ajaran Islam. Di sini pengertiannya bahwa ajaran Islam ini mempunyai nilai-nilai universal yang sudah ada di dalam Islam, yang sudah dibentuk dalam Islam. Ini mudah bercampur atau mudah melebur dengan budaya setempat, dengan nilai-nilai yang sudah ada seperti nilai sabar dalam masyarakat, rendah hati, mementingkan orang lain, berkembang di masyarakat yang sebelum-sebelumnya itu dapat
dijadikan atau dimasukkan ke dalam ajaran Islam yang dikembangkan pada saat itu. Jadi tidak menghapus apa yang telah ada, seperti itu. Yang ketiga, alasan kenapa Islam mudah disebarluaskan di Indonesia karena sifat-sifat yang sudah saya jelaskan sebelumnya seperti fleksibilitas di ajaran Islam itu menjadi alasan untuk melawan kolonialisme Eropa seperti penjajahan bangsa-bangsa Portugis, bangsa Belanda. Nah, karena persatuan dan kesatuan umat Islam itu sendiri menjadi salah satu tombak untuk melawan penjajah, menjadi salah satu wadah untuk berkumpulnya umat Islam dan mempererat ikatannya. Nah, yang terakhir adalah bagian kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga ini mengacu pada satu hal pokok, yakni bahwa proses Islamisasi di Indonesia berlangsung sangatlah pelik, sangat panjang, berlangsung dari masa ke masa dengan berbagai rintangan, dan hal tersebut didasari oleh beberapa teori yang beragam pula. Diterimanya Islam oleh penduduk pribumi atau penduduk di Nusantara itu secara bertahap dan dapat membuat suatu hal yang melebur, dapat mengintegrasikan antara tradisi, norma, dan tatanan kehidupan masyarakat dengan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia atau masyarakat di Nusantara sangat mudah menerima nilai-nilai baru atau nilai dari luar. Itu menjadi bukti bahwa keterbukaan dari sikap penduduk di Indonesia. Nah, telah berakhir presentasi dari kelompok kami dari kelompok 3. Semoga bisa sama-sama mengambil hikmahnya, bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal hingga akhir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van, legacies, family, ways, credit cards and the scammers, hitting the licks in the van.